kakak menjelaskan soal ya sekarang ya. Oke, di sini tuh nomor 1 ya di sini. Nggak bisa nih berarti ya. Nggak bisa. Oke, di sini baca. Seorang pembuat kemasan membuat sebuah kotak hadiah berbentuk prisma dengan alas berbentuk jajar genjang. Alas di kotak tersebut memiliki panjang sisi dasar 12. Nah, berarti di sini tulis nih. Diketahui berapa? Diketahui tulis dulu ya, diketahui, ditanya apa namanya, terus dijawab gitu. Diketahui alas kotak tersebut memiliki panjang sisi, berarti panjang sisinya 12. Ini sama dengan 12 cm. Ya. Terus apa lagi? Tinggi jajar genjang. Nah, tinggi jajar genjang. Tinggi jajar genjang. Berapa tingginya, Dek? 8. Dan sisi miring. Nah, sisi miring. 10 cm. Tinggi kotak tersebut belum diketahui. Nah, tinggi kotaknya belum diketahui, Dek. Tinggi kotak itu. Oke, di sini berbentuk apa? Berbentuk prisma. Berarti jajar genjangnya kan berbentuk prisma, ya, Dek ya. Nah, karena dia jajar genjang berbentuk prisma, artinya, Dek, ya, kakak bisa ini ya. Bentar. Ya, sabar ya. Tarik ya. Nih. Sini aja. Nah, artinya, Dek, ya, di sini itu kan ada gini, Dek. Ini kan ada apa namanya? Tinggi kotak tersebut. Nah, tinggi kotak itu artinya karena dia berbentuk prisma, ini artinya tinggi prisma. Nah, di sini tinggi prismanya atau tinggi kotaknya belum diketahui. Ya, prisma atau kotak. Nah, ini belum diketahui. Maaf ya, tulisan kakak jelek ya. Diketahui. Nah, nih. Nah, terus apa lagi? Nah, ternyata volume udah ada nih. Nah, tulis lagi. Volumenya 768 cm kubik. Nah, untuk mengetahui banyaknya bahan karton yang dibutuhkan, pembuatan kemasan ingin menghitung luas seluruh permukaan kotak, termasuk alas dan tutupnya. Berapakah luas permukaan kotak? Nah, di sini tulis. Ditanya. Untuk mengetahui banyaknya bahan karton yang dibutuhkan, pembuatannya. Nah, ini tanya apa, Dek? Luas permukaan. Luas permukaan apa nih, Dek? Prisma. Tuh, ditanya, kan? Terus dijawab. Nah, tulis dulu rumusnya. Apa rumusnya? Volume. Di sini kan volume nih. Volume rumusnya apa, Dek? Volume prisma apa rumusnya? Ayo ingat-ingat. Volume prisma sama dengan luas alas kali tinggi apa? Prisma. Terus luas permukaannya apa, Dek? Luas permukaannya 2 kali luas alas. Ya, kakak tulisnya luas alas ya, gini ya, biar cepet ya. Gini deh.
luas alas dikali tinggi ditambah keliling alas dikali tinggi nah itu dah prisma. Itu prisma ya. Nah ini dulu tulis deh, lalu lanjut baru penyelesaiannya. Tadi kan tinggi prismanya belum diketahui. Nah di luas permukaan yang kita harus cari kan. Nah, luas permukaan itu kan harus ada tinggi prisma. Tapi di volume ini ada tinggi prisma. Nah, kita gunakan berarti tadi kan udah ditahu volume prismanya. Masukkan volume prismanya. Di sini kakak buat. Volume prisma. Berapa volume prismanya? Terus dulu rumusnya. Luas alas dikali. Kakak singkat ya. Tinggi prisma jadi TP. Ya, biar singkat. Volume prisma 768 sama dengan luas alas. Apa ayo luas alas dari si jajar genjang nih. Prismanya berbentuk alas, jajar genjang. Apa rumus luas alas jajar genjang, Dek? Alas kali tinggi. Nah, ini tinggi apa? Tinggi jajar genjang. Ini baru dikali tinggi prisma. Nah, di sini baru kamu tulis apa itu alasnya, Dek. Nah, di sini alasnya itu panjang si ini alas, ini tinggi jajar genjang. Nah, ini baru ini B-nya. Kan genjang soalnya. Ya, jajar genjang. Oke, lanjut. 768. Nanti kakak jelasin ya. 768 artinya 768. Ini alasnya 10 lagi. Tuh, alas kotak panjang sisinya 12. Tinggi jajar genjangnya 8. Nah, ini kan TP yang kita carikan, Dek. Nah, udah. Langsung dah kita temuin TP-nya berapa. Gitu. Nah, gini, nih. 768. Kakak langsung singkat ya. Karena kan cepat-cepat kakak mau ini soalnya. Nah, mana nih? Bentar. 96. Ini 96 kali TP, 96 TP. Kakak cepet-cepet ya, Dek ya. Nah, jadi TP-nya berapa, Dek? Ya, kamu nanti pelajarin sendiri ya. Nanti pakai ChatGPT aja kalau bingung nanya aja ya. Nih, langsung gini. Habis itu 768 bagi 96. Berarti TP-nya sama dengan 8. Nah, tuh ya. Kamu cepet-cepet soalnya. Oke. TP-nya sama dengan 8. Nah, masukin dah. Nah, tadi kan kita disuruh nyari apa? Luas permukaan kan? Nah, udah. Luas permukaan prisma. Nah, luas permukaan prisma. Ini kan kakak nggak muat, kamu harusnya buat kayak gini ya. Karena kakak nggak muat jadi begini. Oke. Siap ya? Oke, luas permukaan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi apa? Tinggi prisma. 2 kali luas alas. Alasnya apa? Luas alasnya jajar genjang. Apa? Alas kali tinggi jajar genjang. Ditambah. Keliling alasnya apa, Dek? Keliling alas jajar genjang. Rumusnya apa? 2 kali A ditambah B. Nah, gitu ya. Dikali tinggi prisma. Udah, tinggal masukin aja. Masukin. 2 kali alasnya tadi berapa? 12. Tinggi jajar genjangnya berapa? Tinggi jajar genjangnya 8. Tinggi jajar genjangnya. Nah, 2. Nah, ini jajar genjang itu berbentuk apa, Dek? Ayo, gambar jajar genjang gimana? Gini kan? Nah, gini. Ya kan? Ini diabain. Nah, kita klik. Nah, gitu kan jajar genjang. Nah, ini A, ini B, ini A, ini B. Paham, Dek? Nah, kalau mencari keliling jajar genjang, A tambah A, B tambah B, gitu. Jadi gini, A tambah A ditambah B tambah B. Itu makanya ini A tambah A ini 2A, terus ini B tambah B jadi 2B. Nah, makanya 2A tambah B gitu. Paham? Nah, paham ya?
Oke, lanjut kakak lanjutin ya. Nah, di sini lagi A tambah B berapa? A-nya kan tadi berapa? Nih, A-nya panjang sisinya 12 di sini. B-nya sisi miringnya 13 ya, 13 ya. 10. Sorry. 10. Berarti 12 ditambah 10 gitu. Dikali TP-nya tadi kita temuin 8 gitu ya. Nah, udah dihitung deh, tinggal dihitung set, dicari dan ya. Kakak karena waktunya ini cepet aja kakak ya. Ini 192 ditambah ini. Nah, ini harus kamu tambahin dulu ya, Dek ya. Harus kamu tambahin dulu ya. 12 tambah 10 berapa? Ini 10 nih. Nanti kamu melihatnya angkanya jelek. Nah, Nah, iya. Nah, betul. 22 kali 8. Nah, itu, Dek. 44 kali 8. Oke. Ini jawabannya 192 ditambah 352. Berapa nih, Dek? 192. 352, 544. Tuh, ya. Paham, Dek ya? Paham ya? Oke, lanjut ya. Nomor 2 ya. Oke. Perhatikan gambar di samping. Seorang pengrajin membuat miniatur tenda berbentuk 5 segi 4 untuk hiasan meja. Alas miniatur tersebut berbentuk persegi. Nah, dia berbentuk persegi nih, persegi. Dengan panjang sisinya 16, sini 16, sini 16, sini 16, sini 16. Seluruh permukaan luar miniatur termasuk alasnya akan dilapisi kain. Jadi semua ini termasuk alas ini akan dilapisi kain. Warna-warni setelah dihitung, luas seluruh permukaan limas tersebut adalah, nah di sini diketahui. Alas miniatur berbentuk persegi dengan panjang sisinya atau panjang sisi atau kakak bisa sebut sisi sama dengan 16 cm. Terus nah, luas permukaan limas. Luas permukaan limas. Berapa di sini, Dek? 576. Nah, cm kuadrat. Ingat kalau volume cm agak di sini deh. Ingat ya, kalau volume cm kubik, kalau luas permukaan cm kuadrat. Paham ya? Lanjut. Berarti jika bagian dalam miniatur tenda tersebut berongga, tentukan volume ruangan di dalam miniatur tenda. Berarti yang ditanya apa, Dek? Volume, pintar. Volume limas. Nah, itu. Ya, paham ya? Oke, lanjut kakak lanjut ya. Apa rumus volume limas? Tulis dulu. Volume limas. Apa volume limas? 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Pintar. Apa luas permukaan, Dek? Luas permukaan limas. Luas alas ditambah luas seluruh sisi tegak. Nah, ini rumusnya. Tulis dulu rumusnya, Dek. Ya, paham. Harus tulis dulu rumusnya. Nah, kita itu kan mau mencari volume, ya kan? Nah, di sini itu tinggi apa, Dek? Tinggi prisma. Apa saja yang udah diketahui? Sisi dan luas permukaannya saja, ya kan? Oke, kita masuk ke luas permukaan berarti. Luas permukaan limas. Luas permukaan limas apa, Dek? Luas alasnya berbentuk apa, Dek? Segitiga. Segitiga, sorry. Persegi. Apa rumus luas persegi? Sisi dikali sisi. Ditambah luas seluruh sisi tegak. Ini benar berarti ya tadi? Ya. Nah, luas seluruh sisi tegak. Luas seluruh sisi tegaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 ya, Dek. Artinya 4. Gitu. Kan kamu udah paham kan ini kan? Kenapa kakak ini? Paham kan?
segitiganya kan ada 4. Makanya dikali 4 gitu. Kalau kamu nggak kali 4, ya udah kamu tambahin luas segitiga apa? 1/2 kali alas kali tinggi ditambah 1/2 kali alas kali tinggi sampai dia 4 ya. 1, 2, 3, 4 gitu. Nah kan 1, 2, 3, 4 kali aja langsung 4 gitu. Paham deh? Ya, paham ya, kakak anggap kalian udah paham ya. Kok gini sih? Ini. Gimana sih nih? Back to speech. Ya. Oke, sorry. Nah, ini kakak hapus ya. Kakak mau cepet. Nah, oke, dikali berapa dek? Luas seluruh sisi tegak. Nah, sisi tegaknya berbentuk segitiga. Luas alas kali tinggi. Tek gitu. Paham dek? Paham ya? Tinggi apa di sini dek? Tinggi segitiga. Paham ya dek ya? Paham ya sayang? Paham ya dek ya? Bentar. Oke, paham. Nah, ini kan tinggi segitiga. Luas permukaan limasnya apa? Luas permukaan limas 576. Tulis 576. Nah, gitu. Sisinya apa? 16. 16 kali 16 ditambah 4 bisa disederhanakan sama 2? Bisa dong. Jadi 2. Berarti kali ini kali alas ini tetap pakai tanda kurung ya. Hati-hati loh. Ini hati-hati loh ya. Ini kakak coret-coret tapi ini tetap tanda kurung ya. Hati-hati ya. Kamu jangan main ininya aja soalnya ini hati-hati nih. Ya. Nah, 576 sama dengan 16 kali 16 berapa, Dek? 16 kali 16. 256. Nah, ini 2 kali A. A-nya berapa, Dek? Nah, di sini A-nya kita langsung aja tulis ya. A-nya 16. Ini kan alas. Alasnya 16. Ya, tingginya belum diketahui. Tinggi segitiganya kan ini. Ya, tapi belum diketahui kan? Nah, udah aja. 2 kali 16 berapa? 2 kali 16 berapa? Ayo. 3. Kakak langsung aja deh. 32. Di sini 2 kali pelangi ya. Ini susah soalnya nih. 2 kali 16, 32. 2 kali TS. Sama dengan 2 TS. Paham deh ya? Di sini ya dek ya. Paham? Paham dong ya? Oke, kita lanjut ya. Sini 5, 7, 6, 256 tambah, oh ya sorry, ini kita langsung tambahin aja. 32 tambah 256, 288. Oh sorry. Itu dikali ya, 32 kali 2. Oh ya nggak apa-apa sih. Sorry, ini kali kan ya? Sorry. Oh, 3. 2 kali 12, 2 kali. Oh iya. Kakak gini deh. Ini kan 32 ya. Nih, jadi kan ini 32. Ini 2 kali TS kan bener. Kok bingung ya? Bentar. 12, 256 ditambah 12. Oh, kakak kurang di sini. 384. 44. Di sini. Ini. Gimana ya? Bentar.
kali 12, 144, 2 kali 5, 51. Oh iya, nggak apa-apa sih. 2 kali ini 12, 144. Kakak gitu caranya. Bentar. Soalnya kakak kan punya cara sendiri. Gini. Ini kan 2 deh tadi. Nah, kakak pakai pulpen berbeda. 2. Alasnya berapa? Alasnya itu 16. Nah, TS ini, Dek. TS ini ya boleh aja sih langsung kali TS gitu. Kakak pelan-pelan. 2 dikali ya itu. Ini walaupun nggak ada perkalian, nggak ada tulisan titik atau apapun, ini namanya perkalian. Paham ya? Oke, 16 dikali TS berapa? 16 TS. Oke, lanjut 256. Ini kakak hapus aja ya. Langsung aja ya kita ya. Biar cepet ya. 576. Kok gini? Pulpen berwarna. 576 pindah luas jadi kurang. Iya benar. 576 dikurang 256. Oke, ditambah. Oke, nggak usah lagi tulis tambah. Langsungnya 2 kali 16 TS. Ini. Berarti ini 320. Ini. Nah, tulis aja 2 16 TS gitu. Oke. 320 terus sebentar. 320 sama dengan 2. Oke, ini ya. Terus habis itu kakak punya span waktu banyak sekarang jadinya. Ya, terus habis itu 320 sama dengan ini. 2 ini kita pindah luas. Pulpen bisa sih. Mirah. Jangan. Oke, 2 ini kita pindah luas ya ke sini. Atau masing-masing kita bagi dengan 2. 2. Kan 2, coret 2, sini baru ada. 2 bagi 2 berapa? 1. 320 bagi 2 berapa? 160. Ini tulis aja langsung. 16 TS. Berarti TS-nya berapa nih adik-adik? TS-nya berapa? Ya, TS berapa? Nah, biar TS ini 1, menghasilkan 1, maka kedua sisinya kita bagi dengan 16. Berarti 16 bagi 16 sama dengan 1. 16 bagi 16, 160 bagi 16 sama dengan 10. Jadi tinggi segitiga adalah 10. Tinggi ini adalah 10. Ini tinggi yang di sini. 10. Oke, lanjut. Tapi itu belum selesai, Dek. Ya, belum selesai. Ya, belum selesai. Kakak hapus deh yang di sini. Bisa nggak ya dihapus ya? Salah ya. Oke. Ini kakak. Ini. Tadi. Gedein. Ini kan tinggi segitiganya, Dek. Ini kan tinggi segitiganya. Mencong ini. Ini kan tinggi segitiganya nih. Nih. Tinggi segitiganya ya kan? Nah, di sini kan kita harus nyari tinggi limasnya. Kita kan butuhnya tinggi limas, Dek. Ya kan, bukan tinggi segitiga. Yuk. Tinggi limas ini, limas. Nah, tinggi limas kan yang kita butuhkan. Nah,
Kalau tinggi limas itu kan yang ini ya kan, Dek? Yang ini kan tinggi limas. Nah, yang itu kan tinggi limas, Dek. Nah, artinya apa, Dek, di sini? Tinggi limas. Nah, berarti kita harus pakai Pitagoras. Nah, kita harus pakai Pitagoras. Pitagorasnya gimana, Kak? Nah, kita hubungkan yang di sini. Tek gitu. Jadi nanti kalau kita buka gambarnya seperti ini, Dik. Hmm. Nah, gitu. Ya, paham ya? Nah. Pitagoras, 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 Pitagoras. Nih, Pitagoras, Pitagoras, Pitagoras. Nah, catat nih, catat. Teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras. Catat deh. Sini ya. Teorema Pitagoras. Gitu. Nah, teorema Pitagoras. Kita kan sudah tahu ini apa. Ini kan kita cari, ya kan? Nah, yang B kan yang kita cari, yang B kan. Ini kan apa? C. Ini apa? A. Ya kan yang kita C kan udah tahu nih. Nih C kan udah tahu. C apa, Dek? Tinggi segitiga. Berapa? Tinggi segitiganya tadi 10. Alasnya? Alasnya berapa, Dek? Bukan 16 ya. Kalau 16 kan segini. Ya. Kalau ini kan ini 16. Ini 16. Kalau dibagi 2, di sini 8, di sini 8. Paham? Paham ya? Jadi di sini 8, bukan 16. Nah, di sini yang B-nya kan. Nah, kita cari ininya berapa. Tuh. Pakai Pitagoras. Kita pakai triple Pitagoras. Nah, cari B-nya. B atau tinggi tinggi limas. B, ya kakak gunakan ini langsung ya. B sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, C-nya berapa, Dek? C-nya berapa? C kuadratnya 10. Ya, C kuadratnya 10 kuadrat. A-nya berapa, Dek? A kuadratnya 8. 8 kuadrat. Gitu ya. Terus B-nya berapa jadinya, Dek? Ini 10 pangkat 2 100. Ini 8 pangkat 2 64. Berarti B-nya sama dengan apa? 100 kurang 4 kurang 64. 36. Berapa B-nya jadinya? Paham ya sampai sini ya? Nah, B-nya 6. Berarti B-nya tadi apa? Tinggi limas. Tinggi limasnya dari Nah, kita ketemu nih. Udah nemu nih. Nah, udah deh. Tinggal kita masukkan ke luas permukaan prisma. Itu panjangnya caranya ya. Stres kamu ya. Jangan stres ya. Kan udah kakak kasih ini. Ya. Apa luas permukaan limas? Luas alas dikali lagi. Kita nyarinya volume ya? Sorry. Kita nyarinya volume. Sorry ya. Kakak belum makan dari pagi. Nih, volume limas kita carinya. Kita carinya volume limas nih ya. Volume ruangan di dalam miniatur tenda tersebut adalah apa rumus volume limas? Volume limas 1/3 luas alas kali tinggi limas. 1/3 kali luas alas. Luas alasnya apa? Sisi kali sisi. Tinggi limasnya berapa? 6. Tapi kita tulis ulang dulu. Nah, gitu. 3 kali 16 kali 16 kali. Ingat sisi. Sisi dari sini sampai sini. Ini ya, ini sisi. Itu ya. Kok ini yang kagetin? Nah, ini. Ini. Oke. Tuh, sisi.
tinggi 5-nya 6. Udah. Ini 6 bisa dibagi nih. 2. Nah, udah 16 kali 16 berapa? Terus kali 2. Udah dapat 512. Nah, apa? Sentimeter kubik. Jadi tulis ulang lagi. Jadi nanti tulis kayak gini. Jadi volume ini dapat poin 3 ya. 4. Volume ruangan di dalam miniatur tenda tenda adalah 512 cm kubik gitu. Terus ini juga yang nomor 1. Nih. Berapakah luas permukaan kotak hadiah? Nah, di sini tulis luas permukaan. Ini luas permukaan ya. Kotak hadiah adalah 544 cm kuadrat. Nah, itu ya. Dapat poin 4 tuh nanti. Oke. Bola ini memiliki peta kawas panjang. Bentar. Ini nggak usah nomor 3 sama nomor 4. Dina, langsung aja. Ya, langsung aja. Dina membuat kerangka. Tapi kalian tetap ngerjain ya. Nomor 3 sama nomor 4. Kalian tetap kerjain ya. Kakak skip ya. Nomor 6 sekarang. Nomor 6. Sorry, nomor 5. Ini kan kalau kakak balikin. Nah, ini 6. Ini 5. Oke, nomor 5. Ya. Kakak langsung nomor 5 ya. 3, 4 kakak skip. Kalian bisa belajar sendiri itu ya. Oke. Dina membuat kerangka pensil berbentuk prisma segitiga dari kawat hias. Alas prisma berbentuk segitiga dengan panjang sisi. Tulis dulu. Diketahui panjang sisinya. Alas prisma berbentuk segitiga dengan panjang sisi. Panjang sisi. Ini kakak tulis ke sini ke bawah ya. Nanti kalian harus tulis di sini. 20 cm. 20 cm. 20 cm. Terus tinggi apa, Dek? Tinggi prisma. Prismanya berapa, Dek? 40 cm. Jika harga 1 meter kawat hias adalah 4.000, nah jika harga 1 meter kawat hias harga 1 meter kawat hias adalah ini titik 4.000. Nah, ditanya harga 1 meter kawat hias adalah ditanya, tulis ditanya. Ditanyanya berapa biaya yang diperlukan. Itu kan jawab. Oke, dijawab. Sakit kakak, Dek. Bentar ya. Dijawab. Kerangka prisma dibuat. Nih, kerangka prisma. Ingat kerangka prisma apa, Dek? Ayo, kerangka prisma gimana bentuknya, gambarnya, ayo. Ayo. Jangan lupakan prisma. Bentuknya bagaimana prisma ini ya, guys? Prisma.
prisma segitiga. Ya ini dah. Kau belum makan soalnya. Curhat. Kecil banget. Nih. Gede banget ini pasti. Kita ini dulu. Kecil banget. Kakak zoom. Iya. 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 Curhat ya. Nah, jangan dilihat itu ini. Nah, ini langsung gedein aja. Oke. Sekarang lihat deh. Ya, kakak SS deh. Sekarang kalian lihat. Sekarang lihat ya dek. Kok gede banget ya? Gitu. Sekarang lihat ya dek. Nomor 5. Ini lihat deh. Ini panjang sisi. Panjang sisi apa tadi? Nih. Nah, nih. Panjang sisi-sisi dari apa? Dari bentuk segitiga. Kan ini kan sisinya. Ini disebut A, disebut B, disebut C. Ya, berarti ini bisa kita sebut A-nya sama dengan 20 cm, B-nya 20 cm, C-nya 20 cm. Paham deh ya? Nah, sini 20, 20, 20. Nah, di sini lagi katanya itu tinggi prisma tersebut adalah 40. Mana tinggi prisma, Dek? Yang ini ya, tinggi prisma ya. Ini rusuk tegak atau bisa dibilang tinggi prisma. Nah, di sini 40, di sini 40. Sini 40. Nah, kalau alasnya ini ABC, bawahnya juga ABC. Ya, ini tutup sisi tutupnya ABC, sisi alasnya juga ABC, A, B, C. Paham ya? Sisinya sama, 20, 20, 20. Paham dek ya? Nah, tulis dulu apa rumusnya. Kalau begitu, cari apa nih kak? Nah, kan kawat dek. Kalau lagi bahas kawat, hitung aja rusuk-rusuknya. Kawat, berapa kawatnya? Rusuk-rusuknya artinya. Nah, kita cari kelilingnya artinya, Dek. Ya, keliling. Ingat, keliling segitiga apa, Dek? Rumus keliling segitiga. Apa rumus keliling segitiga? A tambah B tambah C. Itu rumus keliling dari segitiga. Nah, karena dia alas segitiganya ada 2, maka keliling segitiganya jadi ada 2 dikali A ditambah B, dikali 2 dalam kurung A tambah B tambah C gitu. Tulis dulu gitu. Harus tulis dulu rumusnya, oke? Lalu lanjut lagi deh. Ini berbentuk persegi. Tapi kita nggak nyari, ingat kita nggak nyari apa? Kita nggak nyari luas, kita nyari kelilingnya. Ya, keliling di sini. Ya, atau kita nyari rusuknya. Rusuknya di sini ada berapa? 1, 2, 3. Atasnya kak, nggak usah. Kan atasnya udah ada di segitiganya. Ya, bawahnya juga kak, nggak usah. Kan udah ada segitiganya kita hitung. Oke, nah rusuknya berapa nih? Nah, rusuknya itu berarti rusuk sisi rusuk atau sisi tegak ya. Sisi tegaknya berapa, Dek? Sisi tegaknya 4. Kok 4 sih? 3 dong ya. 3 dikali apa, Dek? Tadi kakak bilang nih apa? Tinggi. Tingginya berapa, Dek? 40. Atau tulis dulu, tinggi prisma. Lalu nanti kita jawab.
Nah, ini kan tulis dulu rumusnya. Nanti baru kita jawab. Oke, berarti keliling segitiga 2 A tambah B tambah C. A tambah B tambah C. Ini berapa, Dek? 20 tambah 20 tambah 20. Berapa, Dek? 60 kali 2. 120. Jadi keliling dari segitiga adalah 20. 120. Lalu lanjut sisi tegaknya. Sisi tegaknya berapa? 3 kali TP. 3 kali TP berapa? 3 TP-nya berapa? 40. 120. Lalu lanjut lagi, Dek. Keliling segitiga ditambah sisi tegak. Itu caranya ya. Keliling sisi tegak. Jadi ini semuanya harus kita cari nih kawatnya berapa gitu ya. Panjang kawatnya berapa? Nah, berapa nih? T 120 ditambah 120. Berapa nih, Dek? 240. Nah, sentimeter ya. Meter. Terus setelah itu karena dibilang di sini harga 1 meter, artinya kita ubah. Tadinya kan cm, kita ubah jadi bentuk meter. Cm ke meter berapa? Dibagi berapa? Dibagi 100. Berarti 240 cm. Kalau diubah ke meter, kita bagi 100. Berapa nih? Berapa? Kita ubah ke meter. Berapa nih? 2,4 meter. Paham ya, Dek ya? Nah, lalu jika harga 1 meter kawat hias adalah 4.000, maka berapa biayanya? Nah, itu yang kita cari biayanya kan. Ya udah, ini udah nemu. Lanjut aja langsung. 4.000 kali 2,4. Apa? 2.000 kali. Hati-hati deh ya, nih kakak ajarin deh. 4.000 kali 2,4. Nih, kali 4 kali 0. 0. 4 kali 0. 0. 0. 4 kali 4. 16. 2 kali ini 0. 0. 0. Kali 2 kali 4. 8. Tek. Ini kan 0. 0. 0. 6. 9. Nah, ingat di sini ada satu belakang nih. Satu belakang koma ada koma di belakang di satu bilangan. Gimana cara bilangnya? Ada koma di satu. Ada satu di belakang koma. Ada satu bilangan di belakang koma. Nah, kalau ada satu bilangan di belakang koma, di sini kan letak komanya tek gitu. Nggak usah dipakai. Jadi harganya adalah 9.600. Gitu. Harganya 9.600. Jadi, kakak hapus ya. Jadi biaya yang gunakan adalah 9.600. Paham? Paham ya? Oke, lanjut. Nomor, panjang banget nih. Panjang banget ya? Nomor 6. Sebuah limas memiliki alas berbentuk persegi panjang. Jika tinggi limas tidak besar, oke, tulis dulu. Diketahui. Jika tinggi limas tidak besar, nah, berbentuk persegi panjang nih, Dek. Persegi panjang. Jika tinggi limas diperbesar menjadi 5/2 kali tinggi semula, sedangkan panjang dan lebar alas masing-masing menjadi 2/3 dari ukuran semula, tentukan perbandingan volume limas sebelum dan sesudah. Jadi, di sini diketahui. Ya, di sini jika tinggi limas diperbesar menjadi di sebuah limas memiliki alas berbentuk persegi panjang. Nah, tinggi limas besar, gitu kan. Tentukan volume. Nah, apa rumus volume, Dek? Ayo, apa ingat? Ayo apa?
1/3 kali luas alas, volumenya apa? 1/3. Kita kan itu merencanakan ya. Kita tulis dulu. Diketahui tinggi limas diperbesar. Limas diperbesar limas. Tinggi. Tinggi. Limas. Sekarang 5/2 kali tinggi semula. Terus apa lagi, Dek? Tinggi lagi. Panjang dan alas. Alas. Masing-masing. Nah, panjang dan alas masing-masing. Ini masing-masing ya. Masing-masing. Ini deh. Kalian bingung nanti. Masing-masing menjadi ini kali semula. Berarti ini 2/3 dari semula. Tentukan perbandingan. Ditanya volume perbandingan volume minus sebelum tentukan perbandingan. Kalau tentukan pakai tanda seru. Ya, kalimat perintah. Ingat bahasa Indonesia. Jangan lupa bahasa Indonesia. Terus dijawab. Apakah happy banget ngajarin kalian? Dijawab ya. Oke. Dijawab. Apa rumus volume prisma? Volume prisma. Volume limas. Berapa? Apa volume limas? Tulis dulu rumusnya, Dek. Besok tulis dulu rumusnya ya. 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Tinggi apa, Limas? Tinggi limas. Oke, 1/3. Oke, luas alas. Luas alasnya apa, Dek? Persegi panjang nih, Dek. Ayo, jangan lupain persegi panjang. Luas alasnya apa? Luas alas persegi panjang. Ya, kakak tulis gini aja. Persegi panjang. Jelek banget. Ini aja deh. Apa rumusnya? Panjang kali lebar. Jangan lebar. Nah, terus tulis lagi. Sebelum volume ukuran sebelum. Ukuran sebelum itu panjang terus ada tetap ya panjang, ukurannya lebar dan tinggi. Ini panjang dan ini kan rumusnya apa? Panjang kali lebar, ya kan? Ini tinggi apa? Tinggi limas. Ukuran sebelumnya tetap nih, PLT tetap ya. Terus ukuran sesudah. Ayo, sesudah kan tadi gimana? Sesudah tinggi limas diperbesar 5/2 kali semula. Berarti tinggi limasnya itu dikali 5/2. Gitu. Jadi 5/2 T sekarang tinggi limasnya. Ini bukan ini kayak buletan. Nah, gitu.
Nah, sekarang katanya sedangkan panjang dan lebar alasnya masing-masing menjadi 2/3. Berarti panjang alasnya 2/3 P, terus luas lebarnya 2/3 P. Gitu, paham? Nah, katanya kan dicari volume sebelum dan sesudah. Di perbandingannya kan dicari. Tulis yuk, volume sebelum per volume sesudah. Nah, gitu. Paham deh ya? Volume sebelum. Volume sebelumnya berapa? Tadi. Rumusnya terus dulu. 1/3 kali luas alas kali tinggi. Per 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, di sini 1/3. 1/3. Dempet banget ya. Nih. 1/3 kali luas alasnya berapa? Panjang kali lebar. Ingat ini volume sebelum P. Nah, volume sebelum kali tinggi per volume sesudahnya 1/3. Ingat, volume sesudahnya berapa? 5/2T. Nah, itu masukin deh. 2/3 P. Lebarnya berapa? 2/3 P. L. Sorry, ini L sayang. Nah, T-nya berapa? Ini nanti kelihatannya L. T-nya berapa, Dek? 5/2 T. Nah, udah. Gampang ini, Dek. Ya Allah, Dek. Nih, ini kita ganti pulpen. Nih, 1/3 bisa disederhanakan. Bisa, ada yang bisa disederhanakan. Nah, coret. Bentar. Coret yang bisa disederhanakan. Ya, lupa dah. Copy. Coret yang bisa disederhanakan, Dek. Coret yang bisa disederhanakan. P sama P bisa dicoret. L sama L bisa dicoret. T sama T bisa dicoret. Nah, berarti yang di atas ini berapa? Satu. Karena ada habis semuanya kan? Sisa satu. Ini satu, ini satu, ini satu, ini satu. Satu kali satu kali satu kali satu, satu. Paham ya? Nah, ini 2/3 sisanya dikali 2/3 dikali 5/2. Paham ya? Oke, di sini kakak copy lagi. Kakak mager. Kayaknya ada deh. Sebentar. Nah, pintar. Oke, ini dia. 1/. Nah, ini dikali. 2 kali 2 berapa? 4. 4 kali 5. 20. Tulis 20. 3 kali 3. 9. 9. 9 kali 2. 18. Nah, volume sesudah dan sebelum. Kalau lihat deh, ini kita fokus ke yang sini. Kita fokus yang situ. Fokus ya ke sini ya. Fokus ke sini. Ini artinya, Dek, 1 dibagi 20/18. Ya. 20/18. Artinya apa, Dek? 1 dikali, ini dibalik. Jadi di atas. 18/20. Tuh, berapa 18 kali 20, Dek? 18 per 20. 1 dikali 18/20, 18/20. Nah, balik lagi. Ini nggak hapus kok.
Berarti ini hasilnya. Ini hasilnya. Berarti ini hasilnya apa? 18/2. Udah. Nanti tulis deh di sini. Jadi perbandingan antara volume limas sebelum dan sesudah adalah 18/20. Paham? Paham ya, Dek ya? Atau ini bisa dikatakan seperti ini, Dek. Nih. Nggak bisa dia, guys. Tapi nggak bisa dia. Nggak bisa ya? Ya, kakak tulis ulang deh. Volume sebelum volume sesudah sama dengan selesai. Wow, 1 jam. Oh ya, sama satu lagi soal yang ini. Mana ya? Nanti keluar soal yang ini. Ya. Di luas permukaan prisma. Nah, ini dia. Nih. Mana ya? Apa di volume ya? Volume prisma ya. Ah iya, volume prisma nih. Nomor 2 nanti keluar ya. Yang ini. Soal yang ini nomor 2. Nomor 2 nanti keluar. Nih, kakak SS. Nanti dia nggak bisa di copy. Ini. Insert. Ya wibu biarin aja. Kenapa nggak suka? Awas ya kalian ya. Awas kalian nanya-nanya ke kakak ya. Kalau kalian ngatain kakak wibu ya. Nah. Nah. Di sini seorang pengrajin. Nah, seorang pengrajin kita gini. Nyak kita. Seorang pengrajin nih. Berbentuk prisma. Menyimpan bentuk prisma dengan alas trapesium. Ingat, trapesium itu apa adik-adik? Bentuknya bagaimana adik-adik? Jangan dilupakan bentuk trapesium. Ingat, 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 ingat. Ah, 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 ah. Kebablasan. Tek, tek gitu ya. Oke, ingat trapesium ini. Apa luasnya? Luas alas. Nah, nanti. Oke, diketahui, tulis diketahui. Diketahui berapa, Dek? Diketahui panjang sisi sejajar trapesium. Panjang sisi sejajar. Ini A, ini B. Atau boleh kebalik, boleh. Kakak mana mainnya A, ini A, ini B. Masing-masing ini A-nya sama dengan 10, B-nya sama dengan 4. Ini sisi sejajar. Terus ini sisi ya, panjang sisi sejajar.
tinggi trapesium. Nah, tinggi trapesium. Sorry. Trapesium adalah TCM. Nah, kalian hati-hati ya. T dengan H itu sama. Nanti kalau ada soal di sini disebutkan tinggi trapesium adalah HCM. Itu sama menjadi tinggi. Atau enggak tinggi trapesium adalah MCM. Itu sama menjadi tinggi. Paham, Dek? Ya. Oke. Ya, paham ya. Kakak anggap kalian paham. Terus, sedangkan tinggi prisma adalah 25. Tinggi prisma 25 cm. Jika volume kotak penyimpanan, nah gampang banget ini pernah volume prisma. Prisma, berapa volume prismanya? 1750 cm kubik. Nah, tentukan nilai T. Nah, tulis ditanya tinggi trapesium. Jawab 2. Dijawab. Oke. Tinggi trapesium berapa ya kira-kira? Gimana cara menyelesaikannya ya? Ingat adik-adik semua yang kakak sayang. Volume prisma itu apa rumusnya? Luas alas kali tinggi apa? Prisma. Jelek banget tulisannya. Kakak lapar. Nih, prisma. Oke, luas alas kali tinggi prisma. Dek, tulis dulu ya, kayak gini ya. Ya, tulis dulu kayak gini. Oke. Nah, di sini apa? Luas alas. Luas alas soalnya apa? Luas alas trapesium. Nah, di sini luas alas trapesium. Ingat luas alas trapesium apa? Luas alas trapesium. Trapesium. Apa, Dek? Luas alas trapesium. Ayo apa? Ayo apa? 1/2 A ditambah B dikali tinggi apa? Trapesium. Paham? Paham? Paham ya? Tinggi trapesium. Oke. Oke. Terus ini dulu. Nah, baru nanti jawab di sini. Volume prisma ini dihapus. Nah, volume prisma luas alas kali tinggi prisma. Kakak bilang tinggi prisma. Terus di sini tulis dulu volume prisma kakak PP ya. Luas alasnya apa? Masukin ini semua masukin. 1/2 A tambah B dikali tinggi kakak singkat warnanya ganti. Kakak singkat jadi tinggi. Kakak singkat jadi tinggi trapesium gini ya. Tinggi trapesium dikali TP. PP-nya berapa? 1750. 1/2. Tadi A-nya berapa? A-nya 10. B-nya berapa? 4. Dikali. Ini berapa? Ini yang kita cari. Ini apa ayo? Tinggi prismanya 25. 1750. Sebenarnya nggak 1750 ya? Ya. Satuannya nggak usah ditulis. Kalau dalam perhitungan ya, nanti pas hasilnya baru ditulis. Oke, ini 1750, ini 1/2,
Ini 14. 14 gitu ya. Kali tinggi trapesium kali 25. Nah, nih. Nah, tinggal bagi aja nih. Coret aja, coret. Tuh ya. Tuh. 1. Ini berapa? 7. Paham? Disederhanain. 1 kali 7. 7 kali T tinggi prisma kali 25. Bukan TT ya. Nah, awas kalian. Ini Dimas nih, Dimas. Nah, nih. 1750. Nah, ini 7 kali 25 berapa, Dek? 7 kali 25. 1700. 175.000. Ya, 175 kali T tinggi prisma. Berapa? Tinggi. Jadinya belum dari kakak lapar yang lain. Kali tinggi trapesium. 1750. Ini kali jadinya 175 tinggi trapesium. Berarti ini masing-masing dibagi dengan apa? Biar tinggi trapesiumnya 1. 175. 75. Ini juga 175. Oke. Berarti ini habis kan? Sisa 1. 1 kali tinggi prisma. Tinggi trapesium. Tinggi trapesium. Berarti tinggi trapesium sama dengan 170 dibagi 175. Berapa nih, Dek? 10. 10 apa? Sentimeter. Jadi, tulis lagi. Jadi, tinggi trapesiumnya adalah 10 cm. Selesai. Semangat adik-adik kakak yang kakak sayang. Oke. Jam 3 ya.